Oke, kalau begitu kita bakal langsung masuk menuju ke match yang pertama. Ini dia match day untuk Rondo. Selamat menyaksikan. Jadi DGWIB itu menjadi satu batu loncatan mereka untuk performa yang gagal gitu bisa dikatakan. Namun tidak ancing ternyata sudah pecah dari Bigetron. Reizak mendapatkan beberapa pemain dari Zenox. 2 terplanting dan langsung di finishing. 2 total eliminasi. Bigetron menjadi tim yang mendapatkan first blood dan bahkan tabungan yang sangat menarik. Dilihat dari line up, Zeta masuk menjadikan pemeran utama untuk dari tim Bigetron. Tapi di sebelah kanan, Pandum pun juga ramai, SP pun juga ada. Dan dapat kabar juga, Boychill katanya menjadi IGL untuk SP. Wah, kita bakal ngeliat nanti IGL dari atau kepemimpinan dari Boychill bakal seperti apa. Karena Pandum yang saat ini sedang memasak sebuah granat bakal dilemparkan langsung menuju ke jendela seberang sana. Tapi kayaknya nggak bakal menjangkau posisi-posisi dari tim lawan yang ada di dalam bangunan tersebut. Karena adanya di bagian lantai 1, bukan ada di bagian lantai 2. Tapi tiba-tiba Kenboy mendapatkan satu persatu pemain dari tim Glubluk di mana Sersis yang sudah dipulangkan karena lobby. Bahkan Bigetron cukup aktif pergerakan mereka, sudah mendapatkan 3 elimination. Ini perangnya terjadi di mana-mana cuy. Ya, dan begitu pun dari Claw, dimanapun MJ, Daybot masih cukup aktif juga ingin mendapatkan eliminasi. Hayden tadi dari tim ARPM, Rizwan langsung melakukan refrag juga di sisi fit ke arah dari Daybot. Namun Claw yang bakal terspot terlebih dahulu. Adanya muncul pemain-pemain dari Bigetron dari sisi auto, tapi Limboy masih gagal. Yang padahal enak banget terus semua ke arah depan. Limboy cepet banget tuh, cepet-cepet ngelakuin reload. Ini decision yang sebenarnya terlalu pikir pendek. Namun dari Boychill tiba-tiba saja masuk pemain dari Pandum menggeledah pintu compound dari tim SP. Namun masih ada satu dari tim Z melakukan attacking dari area tangga, tarik mundur lagi dan defense berpindah ke Bigetron. Oh my god. Ternyata observer juga nyari beras ya. Udah tinggal jump shoot doang itu, tiba-tiba malah pindah. Oke, emang beras yang lagi dicari karena tiba-tiba Bigetron. Walaupun tumbang satu pemain mereka Reizak, tapi mereka masih bisa memenangkan fight. Tapi fight yang mereka lakukan bersama dengan tim Claw kali ini. Maju Toto ke arah depan sana menghampiri arah broken wall-nya. Bermaksud untuk melakukan sebuah proses revive, tapi ada delay yang akan dia lakukan. Step sudah mulai terdengar, lompatan indah, dia nyangkut. Zeta nyangkut ternyata tadi membuat dia dengan mudahnya diamankan oleh seorang Toto. Bandit tipis-tipis, ada follow up lagi yang bakal datang. 2 pemain sudah mulai maju, tapi kita berpindah menuju ke arah titik yang lain lagi. Kenapa ada mendapat pindah-pindah sih bang? Lagi set up mau naik, tiba-tiba pindah Maxius yang lagi ngendok di balik kotak berwarna hijau. Malah dipantau granat dilemparkan, bokong masih aman. Regat masih belum bisa mendapatkan pemain yang ada di bagian luar, tapi Free Fire-nya dengan S12K belum membuahkan hasil. Regat kembali lagi menuju ke ruangan sama, tapi Limboy di bagian lain akhirnya bisa mendapatkan satu pemain dari SP. Maxius langsung dipulangkan begitu saja. Poin keempat untuk tim Claw, tapi battle yang masih terus terjadi di antara kedua tim ini. Bahkan Crusher tumbang di sisi yang lain. Kiki Boy yang akan menjadi last man standing lagi-lagi harus memencet tombol recall-nya. Yes, memang harus dilakukan. Ini adalah salah satu opsi dan memang tunjukannya dari Boy. Ada satu exploit yang dimainkan dari seorang Peter dan membuat dari Peter makin pede, makin percaya diri. Di belakang ada beberapa peluru dan Peter langsung vaulting masuk ke dalam. Dia tahu jelas bahwa ada satu lagi pemain dari Nightmare yang harus dia tumpaskan, tapi peluru di belakang masih kedengeran dengan jelas. Peter tahu jelas posisi Hexas, tapi jumping yang masih gagal. Jumping masih batas sama tembok, tapi lihat juga bagaimana Hexas melakukan jumping shot. Berbalik arah Peter masih kuat melakukan clutch ke arah dari tim Nightmare. Gila cuy, berani banget diganggu dari belakang tapi masih bisa fokus untuk satu pemain yang ada di depan dia tadi. Tapi lihat dari Bumi Sport sudah mulai berperang dengan Bigetron. Reizi bahkan sampai pelornya habis. Belum ngegacha ternyata dia. Auknya masih yang lama. Belum ngegacha. Yoi, masih Aukoin. Dan ini dia rasengan dari seorang Reizi. Lempar tipis menuju ke arah broken wall-nya dan digocek dengan sangat baik. Masih belum bisa menggapai pemain dari Bumi Sport. Keburu datang semuanya dong. Malah tukeran tempat. Hey, main bentengan mereka ternyata. Dan Reizi mengubah targetnya menuju ke arah target yang lain. Tapi Reizak di arah lain mendapatkan pemain dari Bumi Sport. Mencoba untuk ditabrak. 1 melawan 2. 1 melawan 1. Pick tipis saja membuat health bar berkurang. Dan front shoot yang berhasil berkata ada backup yang datang dari bagian belakang. Bigetron menguasai fight ini dengan sangat baik. Tasih lama juga 100 detik ya. Iya, lihat Dewa United yang udah menahan napasnya malah membuat mereka hilang satu persatu anggotanya. Extor kali ini penggendong handal dari satu e-sport yang masih dipercaya untuk bermain, dan kali ini dia bermain di atas nama Horde Boys. Conslap
Wah ini kayaknya jebolan-jebolan korban sakit hati ya. Berkumpul di Horboy satu kali ini dan lihat. Bener. Ada Konslet yang sudah mulai memasak Rasengannya, lempar ke depan sana tapi belum membuahkan hasil, malah langsung ditabrak begitu aja. Ganyang yang bertahan dalam satu ruangan kecil malah mampu mempertahankan posisinya dengan begitu lama. Mencari pemain dari Horboys. Satu pemain lagi terjebak di dalam sana tapi ternyata masih ada yang menjaga dari luar. Pepeng, The Prince Pepeng. Satu gerakan mematikan sekali bahkan Prince Pepeng. Dua momen dia buat untuk membuat Horboys pulang ke arah lobby. Tapi Razy datang. Ini dia third party moment datang di waktu yang tepat. Bahkan Pepeng gagal untuk bisa mendapatkan seorang Razy. Menggocek kembali, confirm elimination dilakukan. Pepeng masih berdansa di dalam sana. Dikejutkan karena tiba-tiba buka pintu Excel yang nongol. Gila, ini memang kerjasama tim dari Bigetron. Dimana berharap 3 yang lainnya memberikan cover. Tapi Axel masih memantau saja. Dan KFKZ yang tadi aktif. Sekarang mereka harus dipasifkan oleh Pandum yang meratakan seluruhnya. Exas terpantau sudah kena beberapa peluru Axel dan pastikan satu buah granat mungkin akan menyangsang. Dan No Mercy masih agak bertahan dan nggak mungkin untuk melakukan revive karena dari Hexas masih diserang oleh pemain dari Bigetron. Tapi Nightmare terlihat terjepit. Boom pun juga datang menghampiri mereka. Membuat dari Onga harus cabut tapi digagalkan dengan aim yang lengket dari seorang Reza. Kok bisa tiba-tiba dia nongol buat dapetin satu pemain dari tim Nightmare. Pulang sudah satu persatu pemain dari Nightmare. Bahkan Nightmare hanya menyisakan last man standing saja. Kimain juga dibuat rontok. Point Chekri berhasil mendapatkan tambahan elimination di arah sisi yang lain lagi. Razy yang semakin geragas, dia bergerak pelanan pasti karena daerah-daerahnya masih belum terlalu aman. Masih ada Nightmare, satu pemain dan masih ada 2 pemain dari Bumi Sport yang bisa membayang-bayangi pergerakan dari Bigetron membuat mereka bergerak dengan sangat berhati-hati. Tapi Leon DZ angle-nya mendapatkan satu pemain dari tim Glue Blue. Sudah ada 3 tim yang hanya menyisakan last man standing aja. Oke, Bumi Sport pun juga pusing ya, 3 tim. Mereka masih menahan diri di area sebelah barat. Dan begitu dari Crusher masih bisa dapetin dari Okta. Tapi Reza pun juga perlu diselamatkan. Membuat dari Razy ke trigger untuk membuka obstacle. Entah itu smoke, entah itu cover flare juga. Dan Razy menjaga di sisi depan agar Nightmare tidak menyerang dari tim Bigetron. Tapi boom! Ternyata berpindah angle. Ada sedikit, ke Crusher ternyata bukan ke arah dari Glue. Glue selesai. Glue tidak ada sama sekali gameplay yang seksi di awal ini. Namun Pedro ini adalah Audrey, player yang lama sekali ada di PMPL dan kembali lagi di skena Indonesia dan tereliminasi juga dari SP. Namun lihat juga bagaimana Axel Reza dikeprek dari Alberil. Terlalu berani, namun Razy membalas. Razy gatal. Razy masih mencari lagi dan tiba-tiba saja boom e-sport rata di tangan full seorang Razy. Elimination didapatkan oleh Bigetron, Voin Chekri 8, Cloud 8, Pandum 6. Gak terlalu jauh dari segi gap perbedaan eliminationnya. Tapi lihat dari Daybot yang melemparkan granat connect untuk mendapatkan satu pemain i4. Tumbang begitu saja kali ini. Hanya menyisakan Prince Pepeng. Sudah mulai terkikis oleh Blue Zone. i4 dipulangkan ke lobby. Still elimination Pandum yang mendapatkan elimination tersebut. Tapi Daybot berhasil dapetin seorang Pepeng. Satu elimination didapatkan oleh Meikjo dan 6 tim tersisa kali ini masih menyisakan satu pemain di arah belakang Pandum yang cukup dekat dari Meikjo dan Pandum yang paling berpotensi untuk mengganggu pergerakan dari Meikjo. Nah, respons sekarang dari Meikjo agak slow down aja. Mereka masih melakukan pinning, betul aja. Di belakang ada kekhawatiran, ada yang nge-backstep mungkin bisa saja terjadi. Tapi dari Pandum, mereka melakukan satu misi, yaitu penyelesaian untuk ke area dari high ground, di mana dipancing oleh Dimzy. Tapi pemain Cloud cukup cerdas. Mereka tahu jelas itu adalah sebuah baiting yang mestinya bisa di blunder. Dan ada satu vehicle. Oh nggak berbalik, gue pikir itu mental ke belakang karena sakingnya Kiki Boy dengan granat-granat yang tidak ada habisnya bersama dari Toto. Kiki Boy tahu jelas sebelah kiri Frenzy, tapi masih agak nyabun. Kiki Boy dengan Stedon yang jarak dekat aja nggak perlu maksain dari scope kali 3. Tapi Kiki Boy ingat peluru lo benar-benar tipis banget 20/3 saja dan memanfaatkan Rasengan granat di mana ke arah Dimzy yang sudah selesai. Dari tadi Dimzy melakukan baiting tapi gagal di cover dengan 2 yang belakang karena memang geprekan pemain dari Cloud benar-benar tajam, benar-benar berani dan sangat luas visinya untuk dapetin Meikjo juga. Ya ampun Cloud. Tapi sebenarnya yang bikin repot di Pandum ini bukan Cloud-nya, tapi Meikjo yang tiba-tiba datang dari bagian belakang membuat fokus mereka berantakan ketika mereka lagi ingin setup menuju ke arah Cloud. Meikjo datang di waktu yang tepat dan membuat Pandum hilang. Mereka menuju ke arah lobby. Tinggal 5 tim yang tersisa kali ini, sementara Bigetron yang sedang beradu otot dengan Voin Chekri belum tertangkap oleh observer kita karena sedang berfokus menuju ke arah Cloud.
Cloud yang menghabisi satu persatu pemain dari Meikjo. Botex pulang sudah dia menuju ke arah lobby, tapi lihat kali ini Meikjo masih menyisakan satu anggota mereka menjadi ninja. Bisakah bertahan lebih lama lagi Jimboy? Mau ngelempar kemana? Dia tadinya mau ngelempar ke depan, tapi kok ada yang nongol dari bagian kiri membuat angle-nya berubah. S12 dimainkan dan Limboy memulangkan pemain terakhir dari Meikjo. 4 tim tersisa kali ini. Karena 2 pemain mereka yang tersisa, dua-duanya masih belum masuk ke zona. Depan mereka masih ada pantauan dari arah ada Helix juga yang sudah mulai memarkirkan kendaraan. Ada yang bakal ngetembak. Instruksi tembak sudah mulai diberikan dan Hands for You menjatuhkan satu mantan pemain dari waktu itu yang ada di BNDT. Round sempat di BNDT kalau gua nggak salah. Ditutup membuat semuanya bakal dipaksa berperang dan even dari The Helix memainkan timing secara benar, tapi di sebelah kiri Cloud Legat lebih dahulu lah didapatkan. Toto masih belum mampu melakukan refrag dan Reizy mengambil kesempatan karena dari Legat bersamaan kuantitasnya 2-2, tapi The Helix pun juga perlu melakukan revive terlebih dahulu agar mereka lebih menang secara jumlah. Tapi Reizy gila, ini satu obstacle demi obstacle dia mainin untuk mendapatkan 2 angle. Pindah ke kanan, dapetin angle The Helix dengan sangat nyaman. Expo pun juga masih berjaga-jaga agar nggak bolong dari sebelah kiri. Tapi lihat juga bagaimana kerapihan dari The Helix sekarang. Mereka memfokuskan untuk mengambil secara penuh, secara utuh karena di Cloud. Ya, ternyata lebih efektif ketika Reizy cosplay jadi tanaman tadi. Nggak ada satupun orang yang peduli dengan tanaman yang lompat-lompat, padahal Reizy yang lompat-lompat. Tapi lihat dari Mortali yang mencoba untuk mendapatkan lawan dengan 1 demi 1 util yang dia lemparkan menuju ke tim Cloud. Masih belum ada yang connect sama sekali, tapi target dari Reizy masih begitu lengket untuk mendapatkan 1 pemain dari tim Cloud. Toto dibuat tumbang begitu saja. Limboy tidak sempat untuk melakukan penyelamatan menuju ke arah Toto, tapi Limboy tadi bisa mendapatkan pemain dari tim TX. Batman langsung diamankan begitu saja. Toto pun dipulangkan dan Mortali mendapatkan vision ke arah Limboy. Selesai perjalanan Cloud kali ini. 1 melawan 2 antara Bigetron melawan pemain-pemain dari TX, dan rata sudah punggungmu terlalu terlihat dan Bigetron berhasil mendapatkan winner chicken dinner di match yang pertama. I cannot say anything dari awal sampai akhir. Yes.